untuk university ada dan berlipat ganda. Korupsi komisi-komisi negara yang telah dibentuk di beberapa negara di Asia, tidak terbatas Asia Tenggara, tapi Asia. Sebenarnya yang tertua itu yang ada di Singapura, ya, yang Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, biro yang dibentuk khusus untuk tujuannya juga khusus membersihkan kepolisian Singapura. Yang kedua justru Malaysia. Malaysia Badan Anti Rasuahnya ini terbentuk tahun 67. Jadi jauh sebelum ICAC terbentuk dan jauh sebelum KPK terbentuk. Walaupun sekarang yang saya dengar orang dari Badan Anti Rasuah Malaysia kerap datang ke KPK untuk belajar, ya, walaupun mereka secara umur lebih tua. Nah, pada saat pembentukan KPK, Desember pembuatan rancangan undang-undang, kemudian diskusi publik mengenai KPK, partai-partai pada saat itu atau elit-elit politik saat itu, oligarki saat itu belum terkonsolidasi. Ya. Kita masih ingat masa-masa 2000, 2001, 2002 mereka masih sibuk. Ya. Partai kemudian turun ke bawah, mereka buat cabang-cabang, konsolidasi cabang-cabang. Gitu. Oligark pemilik modal lagi restrukturisasi bisnis mereka. Sebagian berkunjung ke di bahasa Indonesia, BPPN, renegosiasi hutang, kemudian coba untuk mengambil alih aset kembali dan seterusnya. Jadi memang mereka belum sepenuhnya aware dan fokus terhadap gagasan pembentukan KPK pada saat itu. Sehingga boleh dibilang 90% rancangan undang-undang yang kami susun pada saat itu kemudian kita kampanyekan, kita bawa ke fraksi-fraksi, disetujui. Mereka, oke, bagus, segala macam. Faktor kedua mungkin pada saat itu mereka ingin supaya Indonesia bisa diakui bahwa punya niatan serius untuk memberantas korupsi. Sebenarnya pada saat itu lampu hijau diberikan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ya. Pemerintahan Megawati kemudian menyelesaikan karena prosesnya sudah berlangsung dan kemudian Ibu Mega memberikan tanda tangan ya di undang-undang KPK tersebut. Tapi prosesnya jauh sebelum itu. Pada saat Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dia kemudian mempersilahkan pada saat itu Kemenkumham, Jaksa Agung untuk bersama-sama dengan masyarakat sipil membentuk semacam unit kerja pembentukan KPK. Nah, sebenarnya KPK kalau kita bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Thailand, NCCC, sebelum dia berubah bentuk pasca kudeta, kita cuma kalah di KPK tidak masuk di dalam konstitusi, tidak masuk dalam undang-undang dasar. Nah, pada saat itu pembahasan undang-undang dasar amandemen, orang banyak berdiskusi mengenai reformulasi sistem politik, kemudian kasus-kasus HAM, dan juga bagaimana ekonomi. Tidak sempat dimasukkan pasal di dalam konstitusi kita bahwa KPK itu seperti KPU misalkan, dia ada di dalam konstitusi. NCCC di Thailand masuk di dalam konstitusi tahun 97. Sehingga sebenarnya kedudukan mereka relatif lebih kuat, eksistensi mereka relatif lebih kuat. Nanti ada cerita bagaimana kemudian Junta merubah NCCC. Dan kita bisa lihat di sini Mongolia lebih belakang tahun 2006. Ada beberapa studi menarik mengenai perbandingan antara kinerja KPK dibandingkan juga dengan kinerja beberapa organisasi anti korupsi yang ada di Asia. Emil Bologaita membandingkan KPK dengan Ombudsman di Filipina. Kemudian John Kuah itu membandingkan beberapa organisasi anti korupsi termasuk KPK dengan dengan Malaysia, Korea Selatan, Hong Kong. Jadi dibandingkan. Dan memang harus diakui KPK ini cukup fenomenal. Mereka punya tingkat atau persentase keberhasilan memproses kasus itu 100%. ACAC tidak sampai 100%. Ada beberapa kasus mereka kalah. Ya. NCCC di Thailand juga
paling 60-70% tingkat keberhasilannya. Nah ini menunjukkan bahwa KPK bekerja dengan baik, dengan serius. Hanya KPK sejak awal strategi yang mereka rancang adalah istilahnya memakan bubur. Jadi dari pinggir dulu. Makanya korban pertama kan gubernur dari provinsi paling barat di Indonesia, Gubernur Aceh, itu korban pertama Abdullah Putih. Jadi mereka ambil dari pinggir-pinggir dulu sambil sekalian memperkuat kapasitas institusi, menaikkan legitimasi institusi dan mendapatkan dukungan dari publik. Nah, nampaknya sekarang strategi KPK agak bergeser. Komisioner yang periode sekarang menempuh strategi kuliner yang lain. Apa itu, Pak? Makan tumpeng. Dari kepalanya dulu dipotong. Sekarang kan banyak itu menteri-menteri, kepalanya ketua-ketua partai itu dipenggali kepalanya. Ketua partai Demokrat, ketua partai P3 gitu. Berhasil, dan memang kalau kita lihat setiap kali ada penangkapan atau setiap kali ada penetapan satu tersangka, statusnya Mas Johan Budi kan selalu bilang satu lagi persembahan untuk rakyat Indonesia. Jadi mereka potongin tumpeng terus. Ya, sebagai persembahan untuk rakyat Indonesia. Kolaps. Karena komisioner perannya sangat vital, walaupun yang menopang kerja komisioner adalah staf-staf KPK. Cuma komisioner ini kepalanya, sehingga begitu kepalanya digoyang, goyang juga di lembaga. Kelemahan kedua ya di penyidiknya. Kita tahu baru 2-3 tahun terakhir KPK bisa mempunyai penyidik yang statusnya tidak dari kepolisian. Dari penyidik negara juga ada, penyidik PNS, tapi mereka juga sudah bisa sekarang merekrut penyidik dari publik. Ada satu lagi titik lemah KPK, yaitu penuntut. Penuntut di KPK harus orang kejaksaan. Jadi kalau KPK misalkan ngutak-ngatik kejaksaan, orang nomor 1 kan, nomor 2 di Gunung Bundar, bukan tidak mungkin penuntutnya ditarik kembali semuanya, sehingga KPK hanya bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penuntutan tidak bisa, karena undang-undang penuntutan itu harus dilakukan oleh jaksa negara, orang kejaksaan agung. Jadi ini ada 3, dari lembaga ini ada 3 titik lemahnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengantisipasi ini? Satu caranya adalah dengan melakukan amandemen. Cuman amandemen riskan. Ya. Kalau di amandemen nanti muncul klausul-klausul yang ajaib, yang aneh-aneh untuk mengamandemen KPK. Bukan memperkuat tapi memperlemah. Cara lain apa? Untuk penyidik sekarang sudah ketemu caranya. Sekarang, walaupun tentu dari pihak-pihak tertentu ingin dibatasi, tapi dari penuntut itu belum ada alternatifnya, belum ada solusinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan penuntut yang uang dari orang kejaksaan? Sekarang KPK-nya Korea Selatan didegradasi. Boleh slide selanjutnya, Mas? Lanjut. Atas seperti ICAC, ya, seperti kikatnya Korea, itu sangat powerful. Dia bisa melakukan segala hal, mulai dari pencegahan sampai penuntutan. Tipologi yang kedua sebenarnya ini tipologi yang mungkin diinginkan oleh orang-orang yang pembenci KPK, KPK haters. Semua kewenangan dimasukkan ke dalam organisasi yang sudah ada atau lembaga yang sudah ada. Entah ditaruh di kejaksaan atau entah ditaruh di kepolisian. Ada contoh di beberapa negara. Yang ketiga tipologinya lebih kepada preventif. Nah, NCCC di Thailand itu sebenarnya dia kuasi, dia antara nomor 1 dan nomor 2. Kikap di Korea Selatan itu di nomor 1, seperti KPK. Nah, apa yang dilakukan terhadap kedua institusi ini? Kikap degradasi dengan alasan bahwa keberadaan Kikap mengganggu pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, makanya oleh Kongres degradasi. Di amandemen undang-undangnya mendapatkan persetujuan dari Kongres Korea Selatan dan akhirnya menjadi apa yang disebut menjadi Anti-Corruption and Civil Rights Commission. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang disebut Litbang.
lembaga penelitian, gitu. Dia tidak melakukan investigasi, tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan penyidikan, dia hanya melakukan penelitian aja. Dan yang lainnya, walaupun jumlah stafnya, sekarang stafnya ini berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2002, jumlah stafnya sekarang mungkin sudah lebih banyak, sekitar 900 kalau saya tidak salah, berlipat. Eranya pemerintahan Gus Dur. Nah, pada waktu kami dibentuk di bawah pengawasan Bank Dunia, kami mendapat kesempatan, dan memang pada waktu itu kegiatan sangat tertutup karena memang sudah kita dapatkan beberapa macam koruptor dan debitur. Tugas kami adalah melacak aset-aset para koruptor dan debitur di Indonesia. Kami sempat berkantor di Kejaksaan Agung sebagai tenaga ahli Jaksa Agung pada waktu Bapak Marzuki Darusman. Kemudian juga kami diangkat oleh Menteri Keuangan pada waktu itu, Badan Penyiapan Perbankan Nasional, untuk melacak aset-aset para koruptor dan debitur di Indonesia maupun di luar negeri. Kami sempat keliling dunia pada waktu itu untuk melacaknya. Memang kami tidak dikenal, memang di kegiatan-kegiatan yang sangat tertutup. Karena itu para elit politik juga belum mengenal kami, itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi lebih tertutup. Tapi data-data kami peroleh banyak pada waktu itu. Pada waktu kesempatan tersebut bahwa untuk diketahui bahwa memang betul dari para koruptor debitur yang tidak kooperatif itu sangat lihai menyimpan aset-aset mereka di luar negeri. Itu tugas kami pada waktu itu. Namun karena elit politik pada waktu itu sangat-sangat hati-hati sekali untuk mendekati kami, sehingga mereka cepat sekali untuk memindahkannya kemana-mana di luar negeri. Jadi salah satu upaya seperti itu Bapak. Namun dalam perjalanannya kami merasa sangat tidak puas dengan pemerintahan yang kurang berani, kurang tegas. Dukungan hanya pada 2 menteri pada waktu itu, hanya Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, tapi itu belum cukup. Belum cukup sama sekali. Oleh karena itu kami minta supaya segera diundurkan diri atau kami minta dipecat. Bagian apa? Membuat jenaka situasi. Selanjutnya, satu hal lagi sebelum saya akhiri, saya menambahkan saja. Bicara soal kepolisian, ini gila saya termasuk orang gila pada waktu itu. Mungkin hari ini juga sebaiknya pimpinan Kepolisian Republik Indonesia itu dipimpin oleh seorang sipil yang punya pengetahuan yang lebih luas. Sebab kalau dipimpin oleh jenderal-jenderal, masih terus akan terjadi permasalahan-permasalahan ekonomi. Saya pengalaman melakukan korupsi yang ada di dunia. Apakah ada nangkap korupsi itu apa intelijen, psikologi, twin staff, FMI, paranoid ya. Kita generasi 80-an mengalami situasi seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang tahun 2000 ini nggak merasakan gitu ya. Tapi saya lihat beberapa indikasi itu terlihat ya. Misalnya di dalam rancangan kerjasama itu yang saya baru tahu sudah ditandatangani oleh, koreksi saya kalau saya salah Luki, Kapolri yang lama itu zaman SBY itu ternyata teman-teman polisi itu harus 6 bulan di bawah akademi militer pendidikan sebelum dikembalikan ke Akpol. Jadi padahal kita selama ini sangat mendorong polisi pisah dari militer dan ingin polisi yang sipil. Tapi Kiai, ulama, Jokowi, siapapun nggak bisa menjamin anak-anak Anda akan sehat, akan terus sekolah. Itu undang-undang aturan, Pak. Dan ini berlaku di banyak negara maju kayak begitu. Gitu. Saya kebetulan ya pernah tinggal di luar enak bener gitu kan tinggal gitu. Semuanya rapi, trotoar nggak dipakai buat orang dagang, semua aturan jalan. Ini kita harapkan negara ini ke depan. Ya betul. Saya ingin kita juga jangan terjebak ya membela figur-figur di KPK, di kepolisian. Wah kita akan ganti. Ya. Kalau kita dikejar ini, Pak. Begini, kita ini sekarang membangun tugas